Daniel pasalnya yang ketujuh. Inilah firman dari Allah yang menemani umatnya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit yang mengguncangkan laut besar. Dan 4 bintang besar naik dari laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Ya. Dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisi yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam perut, masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk yang lain. Yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang terdahulu itu tercabut. Dan pada tanduk-tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tatanya diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya
bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api. Dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Seribu kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan kepada api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu. Yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan. Dan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya. Dan tanduk yang lain yakni tanduk yang mempunyai mata, yang mempunyai mulut, yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk dan yang lebih besar dari rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi
menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang terdahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk. Dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku. Sehingga aku menjadi pucat. Dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Berbahagialah mereka yang melihat yang maha tinggi dan yang memegang perintahnya selama-lamanya. Lord Jesus, we want to thank you. We are here this morning. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami berada di tempat ini pagi ini. We thank you that you are the Lord who speaks and reveals to us your truth. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang berbicara kepada kami dan menyatakan kepada kami kebenaran-kebenaran-Mu. Holy Spirit, we ask that you will just come, be our teacher, be our counselor, be our guide. Roh Kudus, kami berdoa dan meminta supaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, mengajar kami, memberikan kepada kami pengertian-pengertian dan menuntun kami. That indeed we may live to the praise and glory of your name. Supaya kami bisa hidup memuliakan Tuhan, membawa pujian bagi Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Good morning, KNM. Selamat pagi KNM. On a scale of 1 to 10, 10 being the most, 1 being the least, what is your energy level? Dari skala 1 sampai 10, 10 paling tinggi atau 0 paling rendah, berapa skala atau level energimu? Oke, saya guna Lydia sebagai ukuran. Lydia say 4. How many of Dia you berkata are 4? 4. Berapa banyak yang 4 di antara teman-teman? Put up your hand, 4. Okay. How many of you are below 4? Berapa banyak yang di bawah 4? Di level energinya ya. Very good. How many of you are above 4? Berapa banyak yang masih di atas 4 energinya, level energinya? Above Wah, 4. masih cukup banyak. Wonderful. Please give yourself a big hand. Oke, tepuk tanganlah dan semangatilah diri teman-teman. After exposisi, one of you have to go and give massage to Lydia, ya, so her number can go up.
Setelah eksposisi teman-teman perlu memberikan pijat gitu ya bagi Kak Lydia ini supaya energi levelnya bisa meningkat. I really want to thank all of the committee, Saya mau berterima kasih kepada seluruh panitia, all the graduates and the staff who have been working so hard. para alumni dan para staf yang sudah bekerja sedemikian keras. And they work hard so that you and I can enjoy God and His presence here. Mereka bekerja sangat keras supaya saya dan saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Can we show them our appreciation? Bagaimana kalau kita menunjukkan kepada mereka penghargaan kita, apresiasi kita. This morning as we heard the Bible from Daniel 7 being read to us, Pagi ini waktu kita mendengarkan Daniel pasal yang ke-7 dibacakan bagi kita, we can hear an obvious change. kita bisa mendengarkan sebuah perubahan yang sangat jelas. A change of tone, a change in the style of writing. Perubahan yang sangat jelas dalam cara penyampaian juga dalam gaya tulisan dari kitab itu. There is a shift from personal stories to visions. Fokusnya tidak lagi pada kisah pribadi, tapi beralih pada penglihatan. And in the visions we see all kinds of imagery and symbolism. Dan di dalam penglihatan itu kita melihat berbagai lambang-lambang dan juga gambaran-gambaran yang berbeda. This morning we will reflect, taat dan setia, for our God will triumph. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan taat dan setia karena Allah kita akan menang. But we have to learn this through the strange visions that are given to Daniel in a very terrifying dream. Tapi kita akan belajar soal itu lewat penglihatan yang dialami Daniel, lewat sebuah mimpi yang mengerikan. Now, how many of you have had bad, terrifying dreams before? Berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami mimpi yang sangat mengerikan? After such dreams, you cannot go back to sleep, isn't it? Setelah mimpi begitu nggak bisa balik tidur lagi, bukan? And sometimes, we have such terrifying dreams. We wake up and then we go back to sleep and then the dream continues. Kadang-kadang bahkan kalau kita mengalami mimpi seburuk itu kita bangun lalu mencoba tidur lagi ternyata mimpinya berlanjut. So here, you can understand Daniel and what he is experiencing. Jadi pagi ini kita akan bisa memahami Daniel dengan pengalamannya itu. I want to go through very quickly the circumstances and the substance of his dream. Saya mau mengajak kita melihat secara cepat apa yang menjadi situasi atau makna dari mimpi Daniel itu. So the circumstances of his dream, when, where, and how, very clearly stated to us in verses 1 and 2. Jadi situasi di sekitar penglihatan Daniel tersebut, kapan, di mananya, ada sangat jelas dikatakan di ayat yang pertama dan kedua dari pasal 7. The first year of Belshazzar the king. Tahun pertama dari pemerintahan Raja Belshazzar. The vision came in a dream. Penglihatan itu datang melalui mimpi. It was at night. Pada malam hari. And he was lying on his bed. Pada saat ia sedang berbaring di tempat tidurnya. Why is all of this important? Kenapa hal-hal ini penting? Now, if you have realized so far in Daniel, right, how does he mark time? In inductive Bible study, we always ask a few questions, isn't it? Who, where, when, what, how, why? Yeah? Di dalam PA induktif kita bertanya beberapa hal yang penting, 5W1H itu gitu ya, dan termasuk bagaimana kita memaknai penanda waktu. And in Daniel, in the book of Daniel, he marks time with the reign of the king. Dan di dalam kitab Daniel kita melihat penanda waktu itu berupa masa pemerintahan, berapa panjang masa pemerintahan seorang raja. And it's important to note the circumstance of the vision because as you read Daniel, you will realize that not all the visions are given in the same way. Karenanya kita perlu memahami situasi di sekeliling penglihatan itu supaya kita bisa memahami bahwa setiap penglihatan itu tidak diberikan dengan cara yang sama. Last night when we were praying for the nation, we were reading from Daniel chapter 9. Tadi malam pada waktu kita bersama-sama berdoa bagi negeri kita membaca dari Daniel pasal yang ke-9. And did you know that in Daniel chapter 9, he was actually first reading scripture and then he was praying.
And then, while he was praying, the angel came to him with a vision. Tahukah saudara, pada waktu di pasal 9 itu kita melihat bahwa Daniel pertama dia membaca Alkitab, lalu dia berdoa. Dan pada waktu dia di dalam waktu itulah malaikat datang kepadanya. So yes, a lot of visions are given in dreams. Dan betul ada begitu banyak penglihatan diberikan melalui mimpi. But it's not the only way. Tidak selalu seperti itu. The prophet Joel says, right? Young men will dream dreams and old men will see visions. Yeah? And that's why I'm not afraid. If you sleep during session, God can give you a dream. Ya, Nabi Yoel berkata bahwa kepada orang-orang muda diberikan penglihatan lewat mimpi dan kepada orang-orang tua lewat penglihatan-penglihatan. Jadi kalau kamu tertidur siang ini, pagi ini, di dalam sesi ini, Tuhan mungkin bicara kepadamu lewat mimpi. On to the substance of his dream. Mari kita melihat juga kepada makna atau substansi dari mimpi Daniel. On the one end, we see the four winds of heaven churning up the great sea. Yeah? Satu sisi kita melihat ada 4 angin kencang dari langit yang mengadu-adu atau mengguncang lautan yang luas, yang besar itu. Four winds as in coming from four directions. From everywhere, from every direction, you find there is churnings and chaos. Ada 4 angin yang datang dari berbagai arah yang berbeda, dari 4 mata angin yang berbeda-beda dan kemudian menimbulkan kekacauan. Then comes up four great beasts, one after another. Lalu muncul 4 binatang buas raksasa yang setiap binatangnya punya wujud berbeda, datang silih berganti. Each one is so bizarre and scary. Setiap mereka itu begitu menakutkan. But the fourth one is the most terrifying, the most frightening. Tetapi yang keempat lah yang paling mengerikan dan menakutkan. And in the midst of the churning and the beast and the terror, he sees the thrones being set in place. Dan di tengah-tengah golakan itu, di tengah-tengah situasi yang menakutkan itu, Daniel melihat tahta-tahta diletakkan. He sees the Ancient of Days taking his seat on the throne. Dan ia melihat yang lanjut usianya itu duduk di atas tahtanya. He gives us a description of the glorious presence of the Ancient of Days. Ini membuat kita melihat adegan yang begitu mulia akan kehadiran dari yang lanjut usianya itu. And while here there is beast and destruction, here there is throngs of tens of thousands serving and attending to the Ancient of Days. Di satu sisi kita melihat kekacauan yang sedemikian besar, di sisi yang lain kita melihat beribu-ribu berlaksa-laksa yang datang kemudian melayani yang lanjut usianya itu. The books are opened and judgment is pronounced. Dan kitab dibuka dan kemudian pengadilan dimulai. He sees one like a son of man coming with the clouds of heaven. Lalu ia melihat seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. And this son of man approaches the Ancient of Days. Dan anak manusia itu datang mendekati yang lanjut usianya itu. Earlier on we see the beasts are stripped of their authority. Sebelumnya kita melihat bagaimana orang-orang dan kedamaian itu disingkirkan. Here the Son of Man is given authority, given glory, given sovereign power. Kerajaan-kerajaan itu runtuh dan orang-orang kehilangan kekuasaannya. Kita melihat kemudian kekuasaan, kemuliaan, pemerintahan diberikan kepada anak manusia ini. Son of Man, where have you heard this before? Anak manusia, di manakah teman-teman pernah mendengarnya sebelumnya? This is a title that Jesus likes to apply to himself. Ini adalah sebuah gelar yang Yesus sematkan kepada dirinya. Dia suka meletakkan itu kepada dirinya. In fact, in the Gospels, Jesus uses this title, the Son of Man, 81 times. Bahkan di dalam kitab-kitab Injil, Yesus mengatakan soal dirinya, merujuk pada dirinya, mengatakan anak manusia itu sebanyak 81 kali. And then in the book of Revelations, when the letters are revealed to the 7 churches. Dan pada waktu di kitab Wahyu, gitu ya, penglihatan itu diberikan kepada 7 gereja. Revelations chapter 1 verse 13 says, there is one like a son of man walking among the 7 lampstands. Kita melihat dalam kitab Wahyu itu bagaimana anak manusia itu berjalan di antara kaki dian itu. Gitu ya. This is, clearly a vision that is given to Daniel of the future to come. Jadi kita bisa meyakini bahwa Daniel sedang melihat sebuah penglihatan akan masa yang akan datang. The contrast of the beast and the chaos and
the Ancient of Days, the Son of Man, and the authority that is given. Kontras dari binatang-binatang buas tadi, kemudian seluruh kekacauannya, dan kemudian duduk di tata yang lanjut usianya, dan anak manusia itu datang. Now, if you had such a dream, I'm not sure how you would respond. Kalau kamu mendapatkan mimpi seperti itu, saya nggak yakin kamu tahu bagaimana mesti meresponsnya. But we are told that Daniel was very, very troubled by his vision. Tapi kita diberitahu bahwa Daniel begitu gelisah dengan penglihatan itu. And he was very disturbed. Dia menjadi sangat terganggu. In fact, one translation says that he was grieved in his spirit. Bahkan salah satu terjemahan Next slide, berkata dia sangat bersedih, jiwanya tertekan. You know, to be a prophet of God is not easy. Menjadi nabi Tuhan sungguh-sungguh bukanlah sebuah hal yang mudah. Because the prophet speaks God's word, God's heart to his people. Karena para nabi itu berbicara firman Tuhan, perkataan Tuhan dan hati Tuhan kepada umat Tuhan. Oftentimes the prophets speak directly to their situation, God's word of encouragement or God's word of warning. Kadang-kadang nabi Tuhan itu berkata kepada sebuah situasi yang khusus, dia bisa memberikan kata-kata dorongan, penyemangat atau bahkan peringatan. In fact, that is the main purpose of the prophets, to speak God's word for that time. Dan itulah sungguh sebuah maksud untuk atau peran dari nabi Tuhan itu untuk berbicara kepada masa tertentu. But then sometimes the prophets also receive visions of the future. Tapi kadang-kadang para nabi Tuhan itu juga menerima penglihatan akan masa yang akan datang. And oftentimes the message that they receive is so difficult and so hard. Their response is pain. Pain in their heart for the people and for what is to happen. Dan kadang-kadang pesan yang mereka terima itu begitu sulit untuk mereka pahami dan respons yang mereka berikan adalah berupa kepedihan atau kesakitan. Bagaimana umat Tuhan akan menerima berita itu. So while Daniel sees this vision that finally, the kingdom of God and the people of the Most High will triumph, he is still very troubled and grieved. Walaupun pada akhirnya dia melihat bahwa umat Tuhan dan Tuhan sendiri kemudian akan memenangkan pertempuran itu, memenangkan pertarungan itu, dia tetap masih merasa ada di dalam kegelisahan. And we have to ask why. Dan kita perlu bertanya, mengapa? He turns in his vision, in his dream, he turns to one person standing at the side and he asks, what does all this mean? Di dalam penglihatan itu dia bertanya kepada seorang dan dia bertanya, apa arti dari penglihatan yang And I like this person in the dream because the meaning is very, very easy and summarized. Dan saya suka dengan orang yang menjelaskan kepada Daniel itu karena penjelasannya sangat mudah untuk dipahami dan sangat singkat. The four great beasts are four kings or four kingdoms that is to come. 4 binatang buas itu adalah 4 kerajaan atau 4 raja yang akan datang, yang akan bangkit. But the holy people of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever and ever. Tetapi orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. This is the summary that we need to remember and hold on to. Dan itu adalah rangkuman yang ia berikan dan kita perlu berpegang sama-sama. But like Daniel, it is the in-between that we are concerned about. Tapi bagi Daniel, di antara hal-hal itulah yang membuatnya kemudian punya Next kekhawatiran. slide please. Now Daniel's concern is actually the fourth beast. Kekhawatiran Daniel berbicara soal binatang buas yang keempat. And so then he requests to purposely understand about the fourth beast, about the 10 horns, and then the other horn that came up. Karenanya Daniel meminta secara khusus untuk bisa memahami arti dari binatang buas yang keempat itu. Lalu tanduk yang jumlahnya 10 itu. The reason why he requests for this, Alasan mengapa dia meminta pengertian soal itu adalah, he said the fourth beast is very different. dia berkata bahwa binatang buas yang keempat itu sangat berbeda. This is from the Bible, and it is the most terrifying. Ini dari Alkitab dikatakan bahwa dia adalah yang sangat menakutkan. It has iron teeth and bronze claw. Dia punya gigi besi dan kuku tembaga. Can you imagine gigi besi and kuku tembaga? Those of you who do orthodontics, it's not gigi besi,
Jadi setiap teman-teman yang melakukan ortodontik, ya, teman-teman di kedokteran gigi nih, ya, itu bukan gigi besi gitu ya. Although sometimes when you smile, it looks very scary, right? Walaupun kadang-kadang kalau kamu tersenyum itu akan membuat orang lain mungkin jadi takut gitu melihatnya. I can say this, you know why? I am a doctor gigi. Wah, saya bisa mengatakannya karena saya dokter gigi. So you know, if someone say you got gigi besi, means that you know you really, wah, quite stubborn, Kadang-kadang kita mengatakan gigi besi itu bicara soal kalau kita mengatakan sebagai gigi besi kita berarti keras kepala gitu ya. But can you imagine if you face an enemy with gigi besi and with the what kuku tembaga? Bayangkan kamu berhadapan dengan seorang musuh yang giginya dari besi dan kukunya dari tembaga. How can you fight and win? Bagaimana kamu akan bisa melawan atau mengalahkannya? We are told this wolf beast will crush and will devour all its victims. Kita diberitahu binatang buas yang keempat ini akan melahap dan meremukkan segala sesuatu. And then you already fall down to the ground, right? What do? Come and trample you. Bahkan ketika kita sudah jatuh ke tanah, apa yang dilakukannya? Ia akan menginjak-injak kita. And then with the kuku besi, the kuku tembaga, remut. Dengan kuku tembaga itu ia akan meremukkan apa yang tersisa. That is what it does. Itu yang akan dilakukannya. Then not only that, the other horn that came up. Tidak hanya itu, tetapi tanduk yang lain yang muncul kemudian. In his vision, Daniel saw this horn waging war against God's holy Di people. dalam penglihatan itu Daniel melihat bahwa tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. And he was defeating them. Dan bahkan ia mengalahkan orang-orang kudus itu. Imagine yourself as Daniel. And you are looking at God's people. Bayangkan bahwa kita melihat itu. Kita menatap kepada umat Allah. Maybe some of them have faces that you recognize. Mungkin sebagian mereka punya wajah-wajah yang kita kenali. And here they are in a war. Dan mereka di dalam peperangan And they are itu. being defeated. They are fallen down. Mereka dikalahkan. Mereka jatuh. Mereka tumbang. This was what Daniel saw. Ini yang dilihat oleh Daniel. And he said the horn was doing this until the Ancient of Days came and pronounced judgment in favor of God's people. Dan kemudian tanduk itu akan melakukannya, mengalahkannya sampai yang lanjut usia itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus miliknya. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. So the messenger explains to him. Dan perwakilan tadi atau duta tadi ya, pembawa pesan itu menjelaskan kepadanya. The fourth beast is a kingdom that will come that will devour the whole earth. Jadi dia menjelaskan bahwa binatang buas yang keempat itu adalah sebuah kerajaan yang akan melahap seluruh bumi. To devour means to swallow up, to destroy and to make no more. Melahap itu artinya itu saja untuk menelan, untuk menghancurkan, tidak ada lagi. In the process of doing that, he will speak against the Most High God. Dan di dalam proses dia melakukan itu, ia menantang Allah yang maha tinggi itu. He will oppress God's holy people. Ia akan menindas orang-orang yang menjadi umat Allah. He will try to change the set times and the laws. Dia bahkan akan mencoba mengganti masa dan hukum. Which means that he is a law to himself. Dan dia bahkan berkata, atau itu artinya bahwa dia mencoba untuk menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. And the holy people will be delivered into his hands for a time, times, and half a time. Dan orang-orang kudus akan diserahkan ke dalam tangannya. Alkitab berkata selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Now do you understand why after seeing the vision, Daniel was so grieved and troubled? Dan sekarang kita bisa memahami kenapa setelah Daniel melihat penglihatan itu, dia merasa begitu sedih, gelisah dan terganggu. But the messenger also told him, this is not the end of the story. Tapi pembawa pesan itu berkata bahwa ini bukanlah akhir dari kisah itu. He says, the horn will be judged. Dia berkata bahwa tanduk itu akan diadili dan dihukum.
His power will be taken away. Kekuasaannya akan dicabut daripadanya. And he will be completely destroyed. Dan tanduk itu akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. The kingdom of the Most High will triumph ultimately. Dan pemerintahan dari yang maha tinggi itu akan berkuasa, akan menang. And the sovereignty, the power, and the greatness of all the kingdoms under heaven will be handed over to God's holy people. Dan segala kemuliaan, kekuasaan, kedaulatan itu akan menjadi milik Allah dan bahkan diberikan kepada umat Allah. And the kingdom of the Most High will be an everlasting kingdom. Dan pemerintahan dari yang maha tinggi itu akan menjadi pemerintahan yang kekal. If Daniel was troubled by his vision, after he heard the meaning of his vision, we are told now he is deeply troubled. Kalau tadi dia merasa terganggu waktu melihat mimpinya, melihat penglihatan itu, sekarang setelah dijelaskan apa maknanya, dia menjadi semakin gelisah. His face turned pale, like as if he saw a ghost. Dan wajahnya menjadi pucat seakan-akan dia baru saja melihat hantu. And it was so disturbing, he said he kept the matter to himself. Dan itu begitu mengganggunya dan dia menyimpan hal itu di dalam ingatannya atau bagi dirinya sendiri saja. I asked myself the question, the chaos that he saw in his vision, Saya bertanya kepada diri saya sendiri, seluruh kekacauan yang ada di dalam penglihatan itu. the chaos of the churning seas, Kekacauan yang terjadi waktu melihat laut yang besar itu diaduk-aduk. could it reflect the chaos that was happening during Daniel's time? Apakah itu merefleksikan kekacauan yang terjadi di masa Daniel? And if it is, then it is in the midst of experiencing the current chaos that Daniel finds God unveils his future plans. Jika itu yang benar terjadi, maka di tengah-tengah kekacauan itu justru Tuhan menyingkapkan akan masa depan. Daniel chapter 7 to chapter 12, he receives 4 visions. Dari Daniel pasal 7 sampai pasal yang ke-12, Daniel menerima 4 penglihatan. This first one in chapter 7 is the most comprehensive and all-encompassing. Yang ada di pasal 7 ini adalah penglihatan yang pertama dan paling komprehensif dari antara 4 penglihatan yang Daniel terima. The other 3 visions that follow zooms in on a certain era and gives details of those eras. 3 penglihatan yang lainnya memberikan detail yang lebih dalam yang berada di dalam kerangka penglihatan pertama itu dan berbicara soal 3 era yang berbeda. But this one speaks about the changing world powers before the time of the end. Tapi yang satu ini berbicara tentang pergantian kekuasaan dunia sebelum tiba saat-saat akhir zaman. Now the amazing thing is about 50 years before Daniel's vision. Do you remember reading about King Nebuchadnezzar and his vision in Anda the ingat dream? mimpi Nebukadnezar, penglihatan yang diterima oleh Nebukadnezar? In, Ada chap- jarak kira-kira 50 tahun kemudian dengan penglihatan yang Daniel terima ini. in chapter 2 of Daniel, Di pasal 2 dari kitab Daniel, a parallel vision was given to King Nebuchadnezzar. sebuah penglihatan yang serupa diberikan kepada Raja Nebukadnezar. In King Nebuchadnezzar's vision, we are told that he was also very troubled by his vision. Di dalam kisah itu kita juga menemukan bahwa Raja Nebukadnezar begitu gelisah dengan penglihatan yang ia terima. So troubled that when he called all his wise men to understand the meaning, he decided he wanted to test them. He wanted them to tell him what the vision was. Saking gelisahnya bahkan ia sampai mengumpulkan semua orang-orang yang pandai di negerinya itu untuk memberitahu maknanya. Tapi bahkan dia menguji mereka lebih jauh lagi dengan meminta mereka untuk lebih dulu memberitahukan mimpi apa yang ia terima. Now Nebuchadnezzar's vision was of a huge statue. Mimpi Nebukadnezar berbicara soal patung yang sangat besar. And different parts of the statue was made from different precious matter. Dan berbagai bagian dari patung itu dibuat dari bahan-bahan berharga yang berbeda-beda. And except for the feet that is partially iron and partially clay. Kecuali di bagian dari kakinya yang dibuat dari sebagian besi dan sebagian tanah liat. And then in his vision,
a rock that was not made from human hands came and hit the statue at its feet. Dan dalam penglihatan itu ia melihat batu, ada sebuah batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia dan kemudian menimpa patung itu. Previous slide, please. Slide yang sebelumnya. I think what was disturbing to Nebuchadnezzar was this. This statue was really like so majestic. Saya rasa apa yang mengganggu Nebukadnezar adalah ini, bahwa patung itu adalah sangat megah. But when the rock came and hit the statue at the feet, Tapi ketika batu itu datang kemudian menimpa patung itu pada kakinya, the whole statue just crumbled to pieces. seluruh patung itu kemudian runtuh dan menjadi puing-puing. It became like chaff, and then it was blown away by the wind until there was not a single trace. Bahkan ia menjadi seperti sekam yang kemudian ditiup oleh angin, dihembuskan oleh angin dan tidak ada lagi bekas-bekasnya. This is very shocking for him. Ini sebuah hal yang sangat mengganggu baginya. And so, at that time, that dream, that vision, was given to King Nebuchadnezzar because God had a message for King Nebuchadnezzar. Pada waktu itu mimpi itu diberikan kepada Raja Nebukadnezar karena Tuhan punya pesan bagi Raja Nebukadnezar. And Daniel, who was given this revelation in his own sleep, God gave him this revelation of the dream and the mystery behind the dream. Dan Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia itu memberitahukan kepada Daniel isi mimpi raja dan kemudian bahkan makna dari mimpi raja itu sehingga ia bisa menafsirkannya. The great God has shown the king what will take place in the future. Tetapi raja yang maha besar itu, Tuhan itu telah memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. And he can tell Nebuchadnezzar, you are the head of gold. Dan dia bisa memberitahukan Nebukadnezar, engkau Tuanku adalah kepala yang dari emas itu. But what Nebuchadnezzar needed to know is this. Tapi apa yang diperlukan, apa yang Nebukadnezar perlu pahami adalah ini. Real power is in the hands of the God Most High. Bahwa bahwa kekuasaan sesungguhnya ada di tangan dari Allah yang maha tinggi itu. That message for Nebuchadnezzar was only in his second year as king. Dan pesan yang diterima oleh Nebukadnezar itu adalah diterima baru pada masa pemerintahan, pada tahun kedua dari pemerintahannya. Already at that time he had proven himself to be powerful, to be very clever. Di tahun kedua pemerintahan ini sudah membuktikan dirinya sebagai sangat berkuasa, sangat pandai, sangat berhasil. He was the greatest and the most powerful of all the kings of Babylon. Dia adalah raja yang paling berkuasa dan paling berhasil di sepanjang masa Babel. He reigned for 43 years. Dia memerintah selama 43 tahun. So can you imagine? This one is just second year, another 43 years to go. Jadi bisa bayangkan bahwa penglihatan itu diterima baru pada masa tahun kedua pemerintahannya dan kemudian ada 40 sekian tahun lagi. Here already so good, so proud, Di sini dia sudah begitu hebat, begitu besar dan begitu sombong. that even he could conquer Judah, the people of God. Dan bahkan dia bisa mengalahkan lawan-lawan yang berat termasuk Yehuda. Can you imagine Bayangkan itu. how this king will be? Bayangkan bagaimana raja itu akan menjadi seperti apa, akan mencapai apa. No wonder God says, you are the head of gold. Tidak heran Tuhan berkata, engkaulah kepala yang dari emas itu. Every kingdom that comes after is just less. Semua kerajaan yang datang setelah itu, kerajaan ini tidak lebih kuat daripadanya. And you see the difference. Nebuchadnezzar's dream of the future kingdoms and what will happen is in the form of a statue. Dan teman-teman lihat semua penglihatan yang ia diterima oleh Nebukadnezar itu soal apa yang akan terjadi ke depan, itu dalam bentuk patung. His vision is very neat. Penglihatannya itu sangat bisa dipahami atau sangat rapi. Except when the rock came and hit it at the feet, right? Kecuali pada waktu batu itu kemudian menimpa kaki dari patung itu. And Nebuchadnezzar is a king that loves to build. Dan kita melihat Nebukadnezar itu seorang raja yang suka membangun. You remember that golden statue he built? Ingat patung emas yang dia bangun? He is famous for construction and building many, many beautiful buildings in Babylon. Dia sangat terkenal dengan begitu banyak bangunan-bangunan yang dibangun di Babel pada masanya.
And God gave him this message and this vision of the future in a picture, in a language that he can understand. Dan Tuhan memberikan kepada dia pesan mengenai masa depan di dalam gambaran dan bahasa yang bisa dipahami oleh Nebukadnezar. He can identify with such an image. Dia bisa memahami dan bisa mengidentifikasi lewat gambaran yang diberikan oleh Tuhan itu. But now when we fast forward 50 years to Daniel, Tapi waktu kita sekarang skip cepat pergi kepada 50 tahun kemudian kepada masa Daniel mendapat penglihatan itu. strangely, a similar vision to what King Nebuchadnezzar had, which is a vision of the kingdoms of the future. Uniknya Daniel mendapatkan penglihatan yang kurang lebih serupa dengan apa yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar mengenai masa yang akan datang. Next slide, please. And you know, his vision comes in the form of a bizarre, ugly beast. Dan mimpi atau penglihatan itu datang dalam bentuk 4 binatang buas yang aneh. Of churning seas. Churning seas. Churning seas. Laut yang bergolak. Of destruction. Kehancuran-kehancuran. Of suffering. Penderitaan. Why does the vision come in such a different way? Kenapa penglihatannya datang di dalam wujud atau rupa yang berbeda? Why at this time, after 50 years, does God give similar message, vision, but in a different way? Mengapa setelah hampir 50 tahun kemudian Tuhan memberikan penglihatan yang hampir serupa tetapi dengan cara yang berbeda, dalam wujud yang berbeda? We need to be asking, what is happening at that time? Kita perlu bertanya apa yang sedang terjadi pada masa itu. What did the Lord want his people in exile to understand? Apa yang Tuhan ingin untuk umatnya di tempat pembuangan itu pahami atau ketahui. You and I already know King Nebuchadnezzar is no more. Kita sudah memahami bahwa Raja Nebukadnezar itu seorang raja yang He has died. sudah mati. And then it is the first year of Belshazzar. Dan ini adalah tahun pertama di Raja Belshazzar. What was happening in the first year of Belshazzar? Apa yang terjadi pada tahun pertama Raja Belshazzar? And why at this time? Dan kenapa itu terjadi? We go back to this timeline that is in your buku acara, Mari page kembali 16. kepada lini masa yang ada di buku acara teman-teman, halaman 16. Okay. And we see there where Belshazzar is after the reign of Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar died in 562. Nebukadnezar mati pada tahun 562 sebelum Masehi. By the time Belshazzar became king, Nebuchadnezzar had died almost 10 years. Pada waktu Belshazzar naik menjadi raja, Nebukadnezar sudah mati sekitar 10 tahun. What was happening in that 10 years? Apa yang sudah terjadi di masa 10 tahun itu? After King Nebuchadnezzar died, Setelah Raja Nebukadnezar wafat, mati. there was just chaos, bloodshed, and violence in the palace. Terjadi begitu banyak kekacauan di masa pemerintahan Belshazzar itu. Ada begitu banyak ketidakstabilan di kerajaan itu. His son took over his throne and reigned for 2 years. Anaknya mengambil tahta dan berkuasa hanya untuk 2 tahun. His son-in-law decided to kill the brother-in-law and take over the throne. Menantunya membunuh anaknya atau membunuh iparnya itu dan kemudian mengambil tahta. After that, the son-in-law's son became king. Kemudian anaknya dari menantunya itu menjadi raja. But he only reigned a few months before a group of conspirators decided to kill him. Tapi kemudian dia berkuasa hanya beberapa bulan sampai kemudian dia dibunuh oleh sekelompok orang yang berkomplot. So the name that you see at the end, Nabonidus, yeah? Nama yang teman-teman lihat di akhir itu Nabonidus. Nabonidus was appointed by this group of conspirators who killed off the son of the son-in-law. Jadi Yeah. Nabonidus itu diangkat oleh kelompok yang berkomplot tadi gitu yang membunuh anak dari menantu Nebukadnezar. So can you imagine? You know, we went through COVID, right? Pandemic. Yeah. Kita sudah melewati masa pandemi And that was like
just 5 years ago when it first started. Itu kurang lebih 5 tahun yang lalu pada waktu itu mulai terjadi. Can you imagine this 5 years, yeah? And you know your presidential palace? Kita melihat 5 tahun ini dan bagaimana kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan Powerful president die, next president come, get murdered, next president come, and then die, and then his son get murdered, and then new person. Bayangkan kita diajak untuk mengimajinasikan kalau kita melihat kepada istana negara dan terjadi. Presiden yang kuat bangkit, meninggal, wafat, kemudian digantikan oleh orang lain dan orang itu dibunuh dan terjadi terus pergantian kekuasaan dengan cara yang seperti itu. How would you feel as rakyat Indonesia? Apa yang mungkin kamu akan rasakan sebagai rakyat Indonesia? Is that Indonesia mewah? Apakah Indonesia menjadi sesuatu yang mewah bagi kita? It's trouble, isn't it? Tentu saja itu akan menggelisahkan kita. It's worrying. Itu akan membuat kita khawatir. I remember one time when I was much younger. I don't know whether any of you remember this. Waktu saya masih lebih muda, saya nggak tahu apakah teman-teman mengingat hal ini. If I'm not mistaken, it was the country of Nepal, Kalau saya nggak salah ingat, itu negara Nepal. where one of the prince took a gun and shot. Ketika salah satu dari pangerannya mengambil pistol dan kemudian menembak banyak orang. All the members of his family. Semua anggota kerajaannya. Anggota keluarganya di kerajaan itu. This is 6 years where you find there is nothing that is stable and it is just chaotic. Jadi dalam tahun-tahun itu kita menemukan situasi yang sangat buruk, tidak stabil dan penuh dengan kekacauan. Itu yang ditemukan oleh Daniel pada masa And then when Nabonidus became king, he preferred to spend his time outside of Babylon. So he appointed his son Belshazzar as regent in Babylon. Pada waktu Nabonidus menerima pemerintahan itu, dia memutuskan untuk lebih banyak berada di luar Babel. Dan dia mengangkat Belshazzar anaknya untuk menjadi seperti wakil raja di Babel. So the real king is not there, but he has got a representative. Dia raja sesungguhnya tidak berada di sana, tapi dia punya wakil yang ada di situ. These are all very uncertain times, isn't it, my friends? Ini adalah waktu-waktu di mana ketidakpastian itu begitu kuat terjadi. Next slide, please. Times that are characterized by violence and chaos. Waktu yang dikarakterisasi atau dicirikan oleh kekacauan. At least when Nebuchadnezzar was around, he knew Daniel and he knew Daniel's God. Setidaknya pada waktu Raja Nebukadnezar masih ada, dia mengenal Daniel dan dia mengenal Allahnya Daniel. But with the chaos that was happening in the palace, this is lost. Tapi ketika kemudian kekacauan terjadi di istana, semua hal itu hilang. 5 different leaders in 10 years. 5 raja yang berbeda atau 5 pemimpin yang berbeda di dalam kurun waktu 10 tahun. It doesn't inspire much confidence in God's people. Ini tidak memberikan rasa percaya diri atau kenyamanan bagi umat Allah pada masa itu. What kind of questions will you be asking if you are going through such times? Kalau kita ada di masa itu, kira-kira kita punya pertanyaan apa, teman-teman? But the amazing thing is, my friend, it is in the midst of this uncertainty that God comes and God speaks to Daniel and God reveals his plans for the future. Tetapi yang mengagumkan teman-teman, justru di tengah semua ketidakpastian dan kekacauan ini, Tuhan datang. Tuhan berbicara dan meyakinkan umatnya bahwa dia memegang kendali. Dan dia menunjukkan kepada umatnya apa yang akan mereka alami di masa berikutnya. In that time of uncertainty, God assures his people that he is still in control. Di dalam masa yang penuh ketidakpastian itu, Tuhan meyakinkan umatnya bahwa dia masih memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Can you please click the next thing? I find it very amazing when I look at the timeline of the visions that were given to Daniel. And I see that during this period of Belshazzar the king, God spoke not just one time.
Dan saya melihat bahwa ini sesuatu yang mengagumkan kalau kita melihat kepada lini masa itu. Bahwa di masa Belsasar memerintah itu Tuhan berbicara tidak hanya satu kali. First year of Belshazzar, God gives him this comprehensive vision. Di masa pemerintahan yang pertama dari Belsasar, dia memberikan gambaran yang komprehensif kepada Belsasar. Third year of his reign, God gives another vision. Di masa tahun yang ketiga dari Belsasar, datang penglihatan yang kedua. Daniel chapter 5 Daniel. happens in his last year, the 14th year, and God speaks through the writing on the wall. Daniel pasal yang kelima, tahun ke-14 pemerintahan Belsasar. Sekali lagi Tuhan berbicara lewat tulisan di dinding itu. What is so important about this king? Kenapa ini menjadi begitu penting? Apa yang menjadi begitu penting buat raja? Kenapa raja ini begitu penting sampai Tuhan berbicara berkali-kali? We didn't know anything about him until chapter 5. Kita tidak tahu apapun tentang dia sampai kepada pasal yang kelima itu. And the things that he did, not good. Dan apa yang dilakukannya bukanlah sesuatu yang baik. So why during his era, if you look at it, does God speak and speak and speak? Tapi kenapa justru di masa dia, di era dia, justru Tuhan berbicara berulang-ulang, berbicara dan berbicara lagi. This is obviously a period of great significance. Tentu saja ini sebuah masa yang sangat penting. Not because of who the king is, Bukan karena siapa rajanya, but because the sovereign Lord who holds history in his hands, he knows what is about to happen. tetapi karena Tuhan yang berdaulat itu, yang memegang kendali di tangannya, tahu apa yang akan terjadi. Change is coming and God is preparing his people for change. Perubahan itu sedang datang dan Tuhan sedang menyiapkan umatnya untuk perubahan itu. I call this vision of Daniel a message for all nations. Saya memberi nama atau menyebut bahwa penglihatan Daniel itu sebuah pesan bagi semua bangsa. Why do I say that? Kenapa begitu? Did you know that the book of Daniel is actually written in 2 languages? Tahukah teman-teman kalau buku Daniel, kitab Daniel sebenarnya ditulis dalam 2 bahasa. It is not a translation. Dan itu bukan terjemahan. Chapter 1 until verse 3 of chapter 2 is Pasal in yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari pasal yang kedua ditulis dalam bahasa Ibrani. And then from chapter 2 until this vision in chapter 7 is written in Aramaic. Dari pasal yang kedua sampai pasal yang ketujuh di penglihatan ini ditulis dalam bahasa Aramaik. And then chapter 8 to 12 is again in Hebrew. Sedangkan pasal ke-8 sampai pasal yang ke-12 kembali ditulis dalam bahasa Ibrani. You are asking me, so what does it have to do with me? Lalu apa kaitannya sama aku? Apa pentingnya buatku soal itu? It's not bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa Indonesia. Aramaic was the language of that place where Babylon is. Bahasa Aram pada masa itu adalah sebuah bahasa yang digunakan secara luas di seluruh kerajaan Babel. It was the lingua franca of that whole area. Itu seperti bahasa internasional yang menyatukan seluruh area itu. And you realize that the vision given to Nebuchadnezzar in chapter 2 was in Aramaic. Now 50 years later, this vision to Daniel is also in Aramaic. Yang kita melihat penglihatan diterima oleh Nebukadnezar pada pasal yang kedua dalam bahasa Aram. Dan sekarang 50 tahun kemudian penglihatan dilihat Daniel juga kembali dalam bahasa Aram. What God first spoke, now he is re-emphasizing. Apa yang Tuhan sudah pernah katakan, sekarang ia ulangi lagi. Dan ia tekankan sekali lagi. And this is a vision about the kingdoms of the world and what will happen to them. Dan ini adalah sebuah pesan, sebuah penglihatan mengenai kerajaan-kerajaan di bumi dan apa yang akan terjadi pada mereka. No matter how powerful they are, the destiny of the nations is in the hand of the sovereign Lord. Seberapa kuat pun kerajaan-kerajaan itu, tetapi kekuasaan tertinggi, kedaulatan ada di tangan Tuhan. For Babylon, there is a direct warning. Bagi Babel ada sebuah kejatuhan yang nyata. Because to Nebuchadnezzar he says, you are the head of gold. Bagi Nebukadnezar dikatakan engkaulah kepala yang dari emas itu. For Belshazzar, Kepada Belsasar, you know that lion with the wing of the eagle? ada singa yang punya sayap Raja Wali. Eventually it is being overtaken by the bear. Dan kemudian itu diambil atau lenyap.
It is a warning that their days are numbered. Itu adalah peringatan bahwa hari-hari mereka akan berakhir. This vision for God's people, for Daniel, is encouragement and hope. Penglihatan itu bagi Daniel dan bagi umat Allah adalah penghiburan dan pengharapan. God is about to bring a change. Tuhan sedang membawa sesuatu yang baru. Something new is going to happen in their midst. Dan dia akan membawa perubahan besar di tengah-tengah umatnya. Ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. The kingdoms of the world is going to get worse and worse and worse. Kerajaan-kerajaan dunia akan menjadi semakin buruk dan semakin buruk. There is nothing, when you think about a beast, you don't think of anything good, isn't it? Except in the story of Beauty and the Beast. Kalau kamu membayangkan binatang buas, maka tidak ada gambaran sedikit pun mengenai binatang buas itu sesuatu yang indah, yang baik. Kecuali dalam kisah The Beauty and the Beast itu ya. The kingdoms of the world are beastly. They are not friends of God. Kerajaan-kerajaan di bumi itu adalah binatang-binatang buas itu. Dan mereka tidak berkawan dengan Tuhan. Mereka adalah musuh-musuh Tuhan. Ahead of them is trouble and suffering. Apa yang mereka alami adalah kemudian penderitaan dan masa-masa yang sulit. The good news for God's people, there will be an end to all of this evil. Tapi kabar baik bagi umat Tuhan bahwa akan tiba waktunya segala kejahatan itu akan berakhir. If they do not experience God's deliverance while they are alive, God himself will avenge for them at the end. Kalau mereka tidak mengalami pembebasan itu pada waktu mereka masih hidup, Tuhan sendiri yang akan membalaskan bagi mereka pada masanya. The message of hope is that the Lord our God, the God Most High, will triumph at the end. Pesan pengharapan bagi dan juga bagi kita hari ini, bahwa Tuhan Allah yang Maha Tinggi itu pada akhirnya akan menang. Do you know that within the next 14 years after this vision, Tahukah kamu bahwa kemudian 14 tahun setelah penglihatan ini, the empires change. Kerajaan-kerajaan berganti. The people of God are about to be allowed to return back home to rebuild the temple. Umat Allah akan mendapatkan kesempatan diizinkan pulang kembali untuk membangun bait Allah. They have already stayed in exile about 60 over 70 years. Mereka sudah ada di dalam pembuangan kurang lebih 60 sampai 70 tahun pada masa itu. This is now their home. Ini menjadi pengharapan mereka sekarang. They are comfortable. Mereka, ini sudah menjadi rumah mereka sekarang dan mereka sudah merasa nyaman di situ. But change is about to happen and they are about to be allowed to return. Tapi perubahan akan terjadi dan mereka akan diizinkan untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Is it going to be easy? Apakah ini akan menjadi sesuatu yang mudah? Perhaps. To be prepared for the change that is going to happen, God needs to shake them in their comfort zone. Mungkin untuk menyiapkan mereka bagi sesuatu yang akan datang, Tuhan perlu mengguncang mereka sehingga mereka terbuka untuk sesuatu yang akan datang. Because my friends, in 14 years' time, some of you will be 35. Teman-teman, 14 tahun dari sekarang, sebagian dari kamu mungkin akan berusia 35 tahun, 40, 40 tahun, married, sudah menikah, have children. punya anak. Your life is about to change, isn't it? Hidupmu akan berubah, bukan? In 14 years' time, you are not, I hope, still a student in the university. 14 tahun dari sekarang aku berharap kamu bukan lagi mahasiswa seperti sekarang. Masih ada di grade yang sama atau tingkatan yang sama. You, as you graduate, are about to face great changes in your life. Pada waktu kamu lulus dari bangku kuliah di tempat ini, kamu akan mengalami perubahan yang sangat besar di dalam hidupmu. And when we go through changes, it is like what the people of God went through. Uncertainty, turbulence, chaos. Dan pada waktu kita mengalami perubahan-perubahan itu, kita mengalami kehidupan seperti umat Allah itu. Ketidakpastian, kekacauan, turbulensi.
what we are used to will be shaken. Apa yang kita sudah kenal dan kita tahu dengan baik selama ini akan diguncangkan. Some of us, whatever changes we go through in life, whether we lose a loved one, or we have to move, or we get married, we go through changes that affects us. Bagi sebagian kita, waktu kita melewati perubahan-perubahan di dalam hidup kita, mungkin kita kehilangan orang terkasih, mungkin kita menikah atau kita mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan yang lainnya. Kita mengalami perubahan yang besar itu. Hidup kita berubah. Change is a reality of life. Perubahan adalah sebuah realita kehidupan. How will you cope? How will it affect you? Bagaimana itu akan mempengaruhimu? Ask your graduates who have just gone out to work like maybe 2-3 years, they will tell you that their sleeping hours have changed. Tanya kepada para alumni yang belum lama lulus, gitu ya, mungkin 2 tahun dan setelah mereka lulus, waktu tidur mereka kemungkinan sudah sangat berkurang. As students, you can sleep at 2 a.m. and wake up at 6 a.m. and go for class and last for the whole week. Pada waktu kamu jadi mahasiswa, kamu mungkin tidur jam 2 pagi, bangun jam 6 pagi, terus ke kelas lagi dan itu berlangsung sepanjang minggu. As young graduates, sebagai alumni muda, Lydia shaking her head. Yeah. You wake up early, you go to work, you work until maybe 8-9 o'clock, you come home, you just want to sleep. Kamu bangun pagi-pagi sekali, kemudian kamu pergi bekerja, mungkin bahkan sampai jam 8, jam 9 malam, lalu kamu kembali ke rumah dan yang kamu inginkan hanyalah tidur. Next morning you wake up and the same thing happens. Dan besok paginya kamu bangun dan pengulangan itu terus-menerus terjadi. And you wonder, what is the meaning of life? Dan kamu bertanya kemudian, apa sebenarnya makna hidupku? What I want to encourage us is, we go through change and God knows the change that is going to happen in our lives. Saya mau mendukung Anda atau menyemangati Anda dan berkata bahwa teman-teman kita akan melewati perubahan-perubahan dalam hidup kita. Tapi Tuhan tahu perubahan-perubahan apa yang akan kita alami. The God who knows about the changing of the kingdoms. Yeah? Tuhan yang tahu perubahan-perubahan dari kerajaan-kerajaan itu. He knows the changes that is happening in our life. Tuhan tahu perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dalam hidup kita dan yang akan terjadi di dalam hidup kita. The Lord who tells us that He will triumph at the end and that we as His people through His Son Jesus Christ who will also triumph, we can triumph now as well. Teman-teman, Tuhan yang sudah memberitahu kita bahwa Dia akan menang pada masanya, pada akhirnya. Yang juga di dalam Yesus Kristus anaknya itu juga akan mengalami kemenangan. Ia memberitahukan kita juga bisa mengalami kemenangan itu pada waktu ini. In the midst of the uncertainty of change, God comes to us. Di tengah-tengah ketidakpastian di dalam perubahan-perubahan itu, Tuhan datang kepada kita. He tells us, I am here for you. Dia berkata kepada kita, aku di sini bersama-sama denganmu. He tells us, I see you. Dia berkata kepada kita, aku melihatmu, memahamimu. He tells us, I hear you. Dia berkata kepada kita, aku mendengarmu, memahamimu, mengerti engkau. Dear friends, we have a great high priest in Jesus Christ who has gone through every temptation that man can ever go through, but he did not sin. Teman-teman, kita memiliki imam agung di dalam Yesus Kristus itu yang sudah melewati berbagai hal, berbagai penderitaan, tetapi dia tidak berdosa. He understands. Dia memahamimu, dia mengerti setiap kita. So if you are worried about this vision of the future and about the terrible times that are to happen, take confidence in God who promises us evil will not reign. Kalau kita juga ikut terganggu dengan penglihatan-penglihatan yang kita pelajari atau bahkan waktu kita membayangkan kehidupan kita dan masa depan kita. Teman-teman ingatlah and no bahwa matter Tuhan, how disturbing the world becomes, we hold on to that promise. Kita melihat kepada janji Tuhan bahwa seberapapun kemudian kacaunya dunia akan terjadi. Tapi Tuhan memegang kendali dan dia akan menang pada waktunya. This, my friends, is the word of the Lord.
Dan inilah firman Tuhan bagi setiap kita, teman-teman. Please stand as we come to Him in prayer. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama bergumul dengan Daniel pagi hari ini. Umat Tuhan yang sedemikian taat dan setia, yang kepadanya Tuhan memberikan kesempatan untuk memahami, melihat dan memahami apa yang akan terjadi di masa yang depan. Penglihatan-penglihatan itu begitu mengganggunya karena kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang besar, bahkan kekalahan-kekalahan sepertinya akan menjadi bagian dari umat Allah itu. Sampai pada waktunya kemudian Tuhan menyatakan kemenangan yang sempurna itu. Tuhan memberikan kemenangan itu kepada sang anak manusia yang kami imani, Kristus Yesus. Dan juga bahkan memberikannya kepada umat Allah. Pagi hari ini kami bersama-sama datang, bergumul dengan Daniel. Tetapi juga belajar untuk menggenggam janji Tuhan yang sama yang diberikan kepada Daniel. Belajar untuk meyakini hal yang sama, bahwa Tuhan akan menang pada waktunya. Dan Tuhan menyatakan kemenangan dan kemuliaan itu secara sepenuhnya. Kejahatan dan seluruh kekuasaan yang menindas kami, yang menindas umat Allah, yang membawa dunia ini serong dan bengkok, akan dikalahkan oleh Allah di dalam kebenaran yang sejati itu. Tuhan tolong kami supaya hati kami teguh, berpegang dan berharap kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak kehilangan pengharapan. Tolong kami supaya kami dikuatkan dan berani terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Menanti-nantikan waktu itu, hidup setia dan taat sampai semua itu Tuhan genapi. Biarlah roh-Mu yang diam di dalam kami memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami, mengikuti jalan Kristus yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman pagi hari. Meteraikanlah, berbicaralah kepada kami, lanjutkanlah itu dan jadikanlah nyata di dalam hidup kami dan melalui kami. Demi anak-Mu kami berdoa. Amin. Amen. Silakan duduk. Please be seated. For small groups afterwards, we have 2 questions, but you can, in your small group, decide whether you want to do both questions or just one. Di dalam kelompok kecil berikutnya ada 2 pertanyaan refleksi atau pertanyaan diskusi yang bisa teman-teman pakai, tapi teman-teman perlu putuskan atau boleh memutuskan mau gunakan dua-duanya atau salah satu saja, tidak masalah. Firstly, you think about your country. Yesterday already we started when we were praying for our country, right? Sekarang pikirkan soal negerimu. Kemarin kita sudah mulai dengan waktu berdoa bagi negeri kita. And the current issues that you are facing. Dan isu-isu apa yang sekarang ini sedang kita alami, sedang melanda negeri kita. What about God in Daniel 7 give you hope for your country? Lalu bagaimana Tuhan yang sudah dinyatakan di Daniel pasal 7 itu memberikan harapan bagi kita dan bagi negeri kita. Then what are some areas of need in your country that maybe God may be calling you to be in? Nah, area-area apa di negeri kita, kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa kita identifikasi dan yang mungkin Tuhan memanggil kita untuk menjadi jawaban dari kebutuhan itu. And He may be wanting to move us there so that we can be His presence and His hope for the people. Dan kita mungkin perlu menyediakan diri kita atau melakukan sesuatu bergerak supaya kita bisa ada di dalam hadiratnya dan dan juga mengalami pengharapannya bagi umatnya. Wherever God has placed us, we are to be His presence and His hope. So that our country, none of our country, will become that 4th kingdom. Kita apapun yang kemudian kita yakini Tuhan percayakan atau panggil untuk kita lakukan. Maka kita perlu menjadi kehadiran Tuhan, wujud kehadiran Tuhan. Dan membawa pengharapan dari Tuhan itu. Supaya negeri kita tidak seperti negeri yang keempat atau gambaran yang keempat tadi. The next question please. This one focuses on the church or on the Christian community in your campus, your city or in Indonesia as a whole. Pertanyaan kedua ini berfokus kepada gereja atau komunitas Kristen di kampusmu, di kotamu, atau di negeri ini. What are some issues in the Christian community that you find very worrying? Isu-isu apa yang kamu temukan membuat khawatir gitu ya di tengah-tengah kelompok Kristen atau di tengah-tengah komunitas Kristen atau di tengah-tengah gereja? And now I want to ask you to think as young people. What you see, all right?
What are some sins? Dan saya mau mengajakmu sebagai seorang muda untuk melihat dan berpikir di situ. Apa beberapa dosa yang mungkin ada di dalam The sins that the church or the Christian community needs to repent from. dosa-dosa yang di dalam gereja atau kelompok Kristen itu perlu untuk akui dan bertobat darinya. And what about God in Daniel 7 give you hope for your church, for your Christian community? Dan bagaimana Tuhan di Daniel pasal yang ke-7 itu bisa memberikan harapan bagi gereja dan bagi kelompok Kristen kita atau komunitas Kristen di mana kamu berada di dalamnya. Thank you and God bless you all. Terima kasih, Tuhan memberkati teman-teman.